Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Wijayanti dari kelas 19B. NIM 41912100096 dengan dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 Bapak Sri Sukartono Natadiarja MM. Tema yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah pemasaran langsung dan tidak langsung produk skincare MS Glow. Pemasaran langsung atau direct marketing. Apa sih itu direct marketing? Direct marketing adalah suatu proses atau sistem pemasaran di mana orang atau organisasi yang melakukan pemasaran tersebut berkomunikasi langsung dengan target konsumen untuk menghasilkan respon dan transaksi. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Bentuk-bentuk saluran pemasaran langsung. Yang pertama adalah saluran tradisional atau pemasaran tradisional. Trik promosi pemasarannya seperti penjualan langsung, lewat televisi, terus radio, surat, iklan cetak, misalnya majalah, buku, kupon, papan reklame, dan lain-lain. Dan materi promosi tercetaknya seperti brosur atau katalog. Yang kedua adalah saluran modern atau pemasaran online. Nah, trik mempromosikan produk atau layanan kita itu secara online. Contohnya di internet, terus marketplace, terus saluran online komersial dan website. Contoh pemasaran langsung, yang pertama adalah personal selling atau penjualan personal. Nah, kita sebagai penjual produk skincare MS Glow mendatangi langsung pembeli tanpa perantara. Kita juga harus membuat rencana pemasarannya, seperti kita harus mengetahui detail produk skincare MS Glow yang kita jual itu seperti apa. Kemudian sebagai penjual, kita harus mempunyai komunikasi yang baik dengan si calon pembeli agar si calon pembeli itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah katalog marketing. Nah, katalog marketing ini media promosinya berupa brosur, katalog, atau selebaran. Di sini rencana pemasarannya harus ada detail produk skincare yang kita jual di dalam brosur tersebut. Kemudian brosur tersebut juga harus didesain. Setelah didesain, dicetak, kemudian disebarkan. Nah, yang ketiga adalah toko atau outlet atau gerai. Nah, di saat si pembeli ingin membeli produk skincare MS Glow, pasti mereka membelinya di toko atau outlet tersebut, bukan? Nah, di sini berarti media promosinya adalah toko atau outlet tersebut. Dengan rencana pemasarannya, kita pastikan harus mempunyai toko atau outlet. Kemudian menempatkan produk skincare MS Glow itu di dalam toko atau outlet tersebut. Manfaat pemasaran langsung bagi penjual yang pertama adalah memungkinkan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Yang kedua adalah dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga adalah kemudahan dalam mengukur tanggapan atau promosi dan mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Yang keempat adalah pemasaran langsung bisa diatur agar menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Dan yang kelima adalah dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Manfaat pemasaran langsung bagi konsumen produk eceran. Yang pertama, menghemat waktu. Kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan menghemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, nyaman atau menyenangkan. Yang ketiga, pilihan barang lebih banyak. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan bisa melihat harga melalui katalog atau website. Manfaat pemasaran langsung bagi konsumen produk industri. Konsumen dapat mempelajari produk skincare MS Glow yang ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan wiraniaga untuk penjelasan mengenai produk skincare yang dijual. Pemasaran tidak langsung atau indirect marketing. Indirect marketing adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen secara tidak langsung. Nah, wujud pemasaran tidak langsung dapat ditemui dalam bentuk iklan, humas, corporate social responsibility, dan internet secara tidak tertarget. Manfaat pemasaran tidak langsung. Yang pertama, brand akan dikenal oleh khalayak luas. Dengan penggunaan sosial media dan periklanan, sebenarnya kita mengetahui bahwa brand kita akan lebih dikenal luas oleh khalayak pada umumnya. Indirect marketing itu memungkinkan penjangkauan ke kelompok-kelompok pelanggan yang mungkin tidak dikonsentrasikan oleh bisnis kita sebelumnya. Ketika media sosial dan internet menghubungkan dunia,
Upaya pemasaran ini dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak kita targetkan sebelumnya. Nah, hal ini tentunya akan berdampak untuk membentuk reputasi bisnis. Yang kedua, membangun reputasi bisnis. Kita ingat bahwa tujuan strategi indirect marketing itu untuk menyentuh hati dan pikiran pelanggan. Maka dari itu, salah satu kelebihan dari pemasaran tidak langsung yakni dapat membangun reputasi bisnis. Dengan menyebar konten yang mengedukasi, membangun dengan halayak luas, kita udah memasuki proses untuk membangun reputasi bisnis. Yang ketiga, mengembangkan loyalitas bisnis. Memang sulit untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap brand kita. Apalagi kan jika halayak nggak tahu siapa kita, terus apa tujuan kita. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sebuah kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan waktu yang cukup, loyalitas dalam skala besar dapat berkembang melalui indirect marketing. Untuk kesimpulannya, pemasaran langsung dan tidak langsung dilakukan untuk mendapatkan konsumen agar membeli produk yang dijual, sehingga produk cepat laku dan dapat bersaing dengan kompetitor. Untuk perbedaan yang mendasar dari pemasaran langsung dan tidak langsung adalah pada penyampaian informasi mengenai produk apa yang ditawarkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.